Selamat datang, sobat pendengar, di Ruang Kata, tempat di mana setiap cerita hidup kembali melalui kata-kata. Di sini, kami hadirkan kisah-kisah penuh emosi tentang drama rumah tangga, perselingkuhan, cinta, pengkhianatan, hingga perjuangan menyembuhkan luka hati. Setiap episode bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga penuh pelajaran berharga yang bisa kita renungkan bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Sejak pagi, suasana rumah besar itu terasa tegang. Alia bisa merasakannya dari cara Raffi menatapnya. Dingin, tajam, seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu. Ia tidak lagi bersikap lembut seperti dulu. Tidak ada lagi panggilan, sayang. Tidak ada sentuhan perhatian. Yang tersisa hanyalah tatapan penuh tuntutan. Siang itu, Raffi memanggilnya ke ruang kerja ayah. Di atas meja, terbentang beberapa lembar kertas dengan kop kantor notaris. Alia mendekat perlahan. Jantungnya mulai berdebar. "Apa ini?" tanyanya curiga. Raffi menatapnya sambil menyandarkan punggung di kursi. "Cuma surat sederhana. Aku ingin nama kita berdua tercantum sebagai pemilik rumah ini, supaya lebih adil." Alia menatap kertas itu. Judulnya, Surat Penyerahan Kepemilikan Bersama. Di bawahnya sudah ada kolom tanda tangan, lengkap dengan cap notaris palsu. Ia menggeleng pelan. "Aku tidak bisa tanda tangan, Raffi. Rumah ini amanah dari ayah. Aku tidak akan ubah apapun." Nada suaranya lembut tapi tegas. Namun Raffi tidak menyukai penolakan. Rahangnya menegang. "Alia, jangan bodoh. Aku ini suamimu. Kalau rumah ini atas nama kita berdua, kita bisa kelola bersama. Kamu kan tahu sendiri, aku punya banyak relasi." "Itu bukan alasan," potong Alia. "Ayah sudah membuat keputusan. Aku hanya menjalankan." Hening sesaat, lalu tiba-tiba suara meja dibanting keras. "Kau pikir aku akan terus diam? Rumah sebesar ini bukan untuk kau kuasai sendiri," teriak Raffi. Wajahnya memerah, matanya membara oleh amarah. Alia mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Tepat saat itu, Bu Ratna muncul dari balik pintu. Dengan nada lembut yang dibuat-buat, ia menengahi. "Raffi, jangan marah. Ibu bicara baik-baik saja dengan Alia." Ia lalu beralih menatap menantunya sambil tersenyum palsu. "Nak, kamu kan istri yang baik. Rumah besar ini terlalu berat kalau kamu urus sendirian. Biarlah Raffi ikut mengatur. Lagi pula, kalau kau percayakan semuanya padanya, itu tandanya kamu percaya pada suamimu sendiri." Alia menatap wanita itu lekat-lekat. Ucapan Bu Ratna terdengar lembut, tapi racunnya tajam. "Maaf, Bu," jawabnya dengan suara pelan tapi mantap. "Ayah menitipkan rumah ini padaku, bukan untuk dibagi-bagi. Aku tidak akan menandatangani apapun." Senyum Bu Ratna perlahan memudar. "Kau keras kepala, ya?" desisnya. "Jangan sampai penyesalan datang belakangan." Raffi menatap ibunya, lalu menendang kursi di depan meja hingga terjungkal. "Kau ini perempuan yang tidak tahu diri. Aku sudah bersabar. Alia, jangan uji aku." Alia menunduk, menahan air mata. "Aku hanya menjaga apa yang ayah percayakan. Kenapa itu salah?" Raffi tidak menjawab. Ia hanya berjalan keluar dengan langkah berat, membanting pintu di belakangnya hingga rumah bergetar. Sore menjelang malam, Alia duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat. Udara di rumah terasa begitu dingin. Di luar kamar, suara langkah Bu Ratna dan Raffi terdengar samar. Mereka berbicara dengan nada rendah namun cukup jelas bagi Alia yang berdiri di balik pintu. "Kalau dia tidak mau tanda tangan, kita pakai cara lain." Suara Raffi terdengar lirih namun penuh tekanan. "Cara lain bagaimana?" tanya Bu Ratna pelan. "Aku punya kenalan di kantor kelurahan. Tanda tangan bisa dibuat, asal ada contoh tulisan tangannya," jawab Raffi datar. "Kita buat dokumen baru. Tinggal bilang dia setuju. Lagi pula, siapa yang akan percaya kalau dia menolak? Dia hanya perempuan." Alia menggigil.
Ia menutup mulutnya dengan tangan agar tidak bersuara. Napasnya bergetar. Jantungnya berdegup cepat. Jadi benar kata ayahnya. Raffi tidak pernah benar-benar mencintainya. Semua ini hanya tentang harta. Ketika langkah kaki mereka menjauh, Alia terduduk di lantai. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Tapi di balik ketakutan itu, lahir tekad baru. Ia tahu, kalau ia terus diam, mereka akan mengambil segalanya. Bukan hanya rumah, tapi juga martabat dan kehormatannya sebagai anak ayahnya. Ia berdiri perlahan, menatap ke arah jendela kamar ayah yang gelap. Dalam hati ia berbisik, "Ayah, mereka mulai melawan. Tapi aku tak akan menyerah. Aku akan jaga rumah ini sampai akhir." Dari luar, suara angin malam menggoyang daun melati di taman. Seolah alam ikut mendengarkan janji yang terucap lirih dari bibir Alia. Janji seorang anak yang siap melawan, meski sendirian. Dan malam itu, ketika semua terlelap, Alia mulai menulis surat kecil di buku catatan ayahnya. "Aku tahu kebenaran. Ayah, mereka ingin menghancurkan amanahmu. Tapi aku akan bertahan, apapun risikonya." Dengan pena yang bergetar di tangannya, Alia menandai awal perlawanan yang sesungguhnya. Ia bukan lagi wanita yang takut. Ia adalah penjaga terakhir dari warisan dan cinta ayahnya. Rumah yang kini menjadi medan perang antara keserakahan dan kebenaran. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, membasahi halaman rumah besar yang kini terasa asing bagi Alia. Ia duduk di ruang tamu dengan mata sembab, menatap kosong ke jendela. Suara langkah Raffi dan Bu Ratna masih terngiang di kepalanya. Juga ancaman lembut yang berubah menjadi jerat perlahan-lahan. Tiba-tiba terdengar suara bel di gerbang. Alia menoleh, sedikit terkejut. Jarang sekali ada tamu datang tanpa sepengetahuan Raffi. Ia berjalan hati-hati menuju pintu, membuka sedikit celah, dan menemukan sosok lelaki berjas abu-abu, dengan payung di tangan. Wajah itu tampak familiar. "Dimas?" Suaranya nyaris bergetar. Lelaki itu tersenyum hangat. "Alia, sudah lama sekali." "Ya." Alia buru-buru mempersilakan masuk. Dimas, sahabat lama yang dulu sering datang bersama ayahnya saat membicarakan proyek properti, kini berdiri di ruang tamu dengan tatapan prihatin. "Aku dengar kabar duka dari kantor notaris," katanya pelan. "Turut berduka cita atas kepergian Pak Harun. Beliau banyak berjasa di bidang kami." Alia menunduk, menahan emosi. "Terima kasih, Mas Dimas. Aku masih berusaha kuat." Dimas menatap sekeliling rumah, lalu duduk dengan hati-hati. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map biru tebal. "Aku kesini bukan hanya untuk menyampaikan bela sungkawa," katanya sambil menatap Alia serius. "Ada sesuatu yang harus kau tahu. Ini berkas asli dari kantor properti yang dulu dikelola oleh ayahmu." Alia mengerutkan kening, menatap map itu dengan penasaran. "Apa ini?" Dimas membuka isinya, beberapa lembar surat, dokumen kepemilikan rumah, dan sertifikat hak waris yang telah dilegalisasi. "Sebelum beliau meninggal, Pak Harun sempat menemuiku. Ia meminta aku menyimpan salinan dokumen ini dengan pesan khusus." Alia menatapnya tak berkedip. "Pesan?" Dimas mengangguk, lalu membaca catatan kecil yang tertulis dengan tangan Pak Harun. "Jika aku tiada nanti, serahkan dokumen ini kepada Alia. Rumah di Jalan Melati hanya boleh dimiliki dan diurus olehnya. Tak seorang pun, termasuk suami atau keluarga suaminya, berhak atas properti ini tanpa persetujuan tertulisnya." Alia menutup mulutnya dengan tangan. Air mata menetes begitu saja. Ia memeluk map itu erat-erat, seakan sedang memeluk kembali ayahnya yang sudah tiada. Ayah sudah tahu semuanya sejak awal," bisiknya lirih. Dimas menatapnya penuh iba. "Beliau sangat mencintaimu, Alia. Bahkan sempat mengatakan, 'Aku khawatir anakku terlalu lembut menghadapi dunia yang keras.' Karena itu, beliau menyiapkan perlindungan hukum yang kuat. Rumah ini tidak bisa dipindah tangan tanpa tanda tanganmu sendiri dan persetujuan notaris yang ditunjuk langsung oleh beliau." Alia menatap Dimas dengan mata berkaca-kaca. "Jadi, mereka tidak bisa mengambil rumah ini?" "Tidak.
selama kau tidak menandatangani apapun. Tapi hati-hati, Alia, ujar Dimas dengan nada tegas. Mereka mungkin mencoba cara lain, menipu, memalsukan tanda tangan, bahkan mengintimidasi. Kau harus kuat. Jangan biarkan rasa takut membuatmu lengah. Alia mengangguk perlahan. Dalam dadanya mulai tumbuh kekuatan yang baru. Terima kasih, Mas Dimas. Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan. Dimas menatapnya dengan kagum. Itu semangat yang ayahmu ingin lihat darimu. Ia lalu berdiri, hendak pamit. Aku akan tetap di pihakmu. Kalau ada apa-apa, hubungi aku. Aku punya kenalan di kepolisian dan di notaris yang bisa memastikan semua dokumen ini aman. Sebelum keluar, Dimas sempat menatap ruang tamu itu. Foto keluarga di dinding, aroma kopi yang masih samar, dan suasana rumah yang dulu hangat kini penuh tekanan. Rumah ini punya kenangan besar, Alia, katanya lembut. Jangan biarkan siapapun mengotori warisan itu. Begitu Dimas pergi, Alia memandangi map biru itu lama sekali. Tangannya bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena tekad. Ia tahu sekarang bahwa ayahnya sudah mempersiapkan segalanya untuk melindunginya. Ia tidak sendiri. Namun di luar rumah, di balik jendela, tampak siluet seseorang mengintip. Raffi. Wajahnya gelap. Rahangnya mengeras. Ia sudah mendengar sebagian percakapan dari halaman. Dengan mata menyala penuh amarah, ia berbisik pelan. Jadi begitu, Alia, kau pikir bisa menang dariku? Alia tak tahu ancaman baru sedang mendekat, tapi di dalam hatinya, keteguhan sudah tertanam. Ia memegang map biru itu erat dan berbisik pelan. Ayah, aku janji akan menjaga semua yang kau tinggalkan. Aku tidak akan mundur. Dan untuk pertama kalinya sejak pemakaman itu, Alia tersenyum tipis, bukan karena bahagia, tapi karena tahu dirinya sudah siap menghadapi perang yang sebenarnya. Hari itu udara di rumah besar Jalan Melati terasa berbeda, sunyi, namun menegangkan. Alia berjalan pelan menyusuri koridor, merasakan sesuatu yang tidak beres. Sejak pertemuannya dengan Dimas, Raffi bersikap semakin aneh. Sering keluar malam, berbicara lewat telepon dengan suara tertahan, dan selalu menghindari tatapan Alia. Bu Ratna pun jarang menyapanya. Hanya tatapan penuh kebencian yang tersisa di wajah wanita itu. Suatu sore, saat Alia hendak menuju ruang kerja ayah, ia menemukan sebuah amplop terbuka di atas meja. Di dalamnya, ada salinan dokumen kepemilikan rumah. Namanya tercoret, diganti dengan tulisan Raffi Setiawano Alia Harun sebagai pemilik bersama. Namun yang paling mengejutkan, tanda tangan di bawahnya adalah miliknya sendiri. Alia terpaku. Ini tidak mungkin. Ia tahu pasti itu bukan tulisannya. Garisnya kasar, goresannya miring, tiruan yang buruk, tapi cukup untuk menipu orang yang tak mengenalnya. Jantungnya berdetak keras. Ia segera menghubungi Dimas. Tak lama, pria itu datang membawa wajah tegang. Setelah memeriksa dokumen itu dengan saksama, Dimas menghela napas panjang. Ini pemalsuan, Alia. Mereka sudah melangkah sejauh ini. Matanya menatap lurus ke arah Alia. Kita harus segera bertindak. Aku sudah mencium gelagat mereka sejak beberapa hari lalu. Mereka mengajukan permohonan balik nama ke notaris lain, yang tidak tahu soal surat asli dari ayahmu. Alia menggigit bibir, menahan marah. Mereka benar-benar tak tahu malu. Rumah ini bukan milik mereka. Dimas menatapnya mantap. Tenang, aku sudah menghubungi pihak kepolisian dan notaris resmi yang menyimpan arsip asli. Malam ini mereka akan datang untuk memeriksa semuanya. Tapi kau harus siap menghadapi mereka. Alia, jangan gentar. Malam itu, suasana rumah mendidih. Raffi pulang dengan wajah puas, membawa Bu Ratna yang tampak percaya diri. Mereka tak tahu rencana mereka sudah bocor. Kami sudah urus semuanya, kata Raffi dingin, melempar map ke meja. Mulai besok, rumah ini akan atas nama kami berdua. Aku harap kau bisa menerima kenyataan. Alia. Alia berdiri tegak di hadapan mereka. Kenyataan? Kau maksud
Hasil curangmu itu. Raffi tersenyum miring. Jangan tuduh tanpa bukti. Tunggu sebentar, ujar Alia tenang. Lalu memberi isyarat pada Dimas yang berdiri di pintu. Tak lama, 2 orang polisi masuk ruang tamu, lengkap dengan map dan surat tugas. Raffi tersentak. Apa ini? Salah satu polisi berkata dengan nada resmi. Kami mendapat laporan dugaan pemalsuan tanda tangan dan penyalahgunaan dokumen warisan. Kami akan memeriksa bukti yang ada. Bu Ratna langsung pucat. Apa maksudnya ini, Pak? Kami hanya mengurus hak keluarga. Namun Dimas maju selangkah, mengeluarkan salinan dokumen asli dari ayah Alia. Ini dokumen sah yang disimpan langsung oleh notaris utama, lengkap dengan segel hukum dan cap resmi. Di dalamnya tertulis bahwa rumah ini sepenuhnya milik Alia Harun dan tidak bisa dialihkan tanpa izin pribadinya. Salah satu polisi membandingkan tanda tangan di dokumen palsu dan asli. Perbedaannya mencolok. Tanda tangan yang ini jelas dipalsukan. Kami akan membawa berkas ini sebagai barang bukti. Raffi sontak berdiri. Wajahnya merah padam. Kalian tidak bisa seenaknya menuduhku. Aku suaminya. Aku punya hak atas rumah ini. Namun Alia menatapnya tajam. Matanya berapi-api. Hakmu sebagai suami bukan berarti kau boleh mencuri amanah ayahku. Rumah ini milik keluargaku, bukan alat keserakahanmu. Suara Alia menggema di ruangan besar itu. Bahkan Bu Ratna terdiam. Tubuhnya melemas di kursi. Raffi, dengan amarah membara, berusaha meraih dokumen itu, tapi polisi lebih cepat menahannya. Cukup, Pak. Anda ikut ke kantor untuk dimintai keterangan. Tidak, ini jebakan, teriak Raffi. Suaranya memecah malam. Tapi 2 petugas sudah memborgol tangannya dengan cepat. Ia menatap Alia dengan kebencian yang nyaris gila. Kau pikir kau menang? Kau akan menyesal, Alia. Namun Alia tak mundur. Yang seharusnya menyesal adalah kau, Raffi, karena memilih keserakahan ketimbang cinta. Ketika mobil polisi meninggalkan halaman, suasana menjadi sunyi. Hanya suara serangga malam yang terdengar, seolah alam sedang menarik napas lega. Bu Ratna terduduk di kursi, menangis diam-diam, menyadari betapa jauh mereka tersesat oleh ambisi. Dimas mendekat, meletakkan tangan di bahu Alia. Kau sudah sangat kuat, Alia. Pak Harun pasti bangga melihatmu hari ini. Alia menatap langit malam dari jendela, mata berkaca-kaca. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Ini rumah ayah, tempat kenangan kami. Tak seorang pun boleh mencemarkannya. Malam itu, setelah semua reda, Alia berjalan ke taman belakang. Angin lembut berhembus, membawa aroma bunga melati yang mekar di bawah cahaya bulan. Ia berlutut di depan batu kecil bertuliskan nama ayahnya dan berbisik. Ayah, aku sudah menepati janji. Rumah ini tetap menjadi milikmu dan milikku. Tak seorang pun bisa merebutnya lagi. Air mata jatuh, namun senyumnya kali ini bukan karena duka, melainkan kemenangan. Sebuah pertarungan panjang akhirnya berakhir. Dan di dalam rumah besar yang kini kembali tenang, Alia tahu, perjuangannya belum selesai, tapi ia sudah menemukan kekuatan untuk melindungi warisan cinta ayahnya, dengan hati yang tak lagi gentar. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam penuh ketegangan itu. Musim berganti, dan rumah besar di Jalan Melati perlahan kembali hidup. Tak ada lagi suara bentakan, tak ada lagi langkah kaki penuh kemarahan. Hanya suara burung yang bersahutan di pagi hari, dan desiran angin sore yang lembut menyapa pepohonan di halaman. Alia kini tinggal seorang diri di rumah peninggalan ayahnya. Meski sepi, ketenangan itu terasa menenteramkan. Setiap sudut rumah seperti memeluknya kembali. Lukisan di dinding, lemari tua, hingga kursi kayu tempat ayahnya dulu duduk membaca koran. Semua menyimpan kenangan yang kini menjadi penguat hatinya. Suatu pagi, Alia keluar ke halaman membawa sekantong bibit bunga melati. Ia jongkok di tanah yang lembab setelah hujan malam, menanam satu persatu bibit itu dengan hati-hati. Melati kesukaan ayah, gumamnya pelan. Dulu ayah selalu bilang, bunga ini wangi meski kecil dan sederhana,
seperti kebaikan yang tak perlu disorot tapi bisa dirasakan. Tangannya berlumur tanah, tapi senyumnya lembut. Setiap kali mencangkul sedikit tanah, ia merasa seperti sedang menanam janji baru. Janji untuk menjaga rumah ini bukan sebagai simbol harta, melainkan tempat di mana kasih dan kenangan tumbuh lagi. Setelah kasus pemalsuan itu selesai, Raffi dijatuhi hukuman percobaan dan diharuskan membayar denda atas perbuatannya. Bu Ratna kembali ke kampung halamannya, menolak berbicara dengan siapapun dari keluarga Alia. Semua berakhir tanpa dendam, hanya keheningan yang menjadi tanda penutup masa lalu yang kelam. Alia memutuskan untuk berpisah dari Raffi secara resmi. Prosesnya panjang, tapi ia menjalaninya dengan hati tenang. Ia sudah tidak lagi takut kehilangan, karena yang ia pertahankan bukan sekadar rumah atau nama, tapi martabat dan cinta sejati yang diwariskan ayahnya. Kini, setiap sore, anak-anak kecil sering berdatangan ke rumah besar itu. Bukan untuk bermain sembarangan, melainkan membaca. Di ruang tamu yang dulu terasa dingin dan kaku, Alia menata rak-rak buku, mengubahnya menjadi ruang baca gratis untuk anak-anak di lingkungan sekitar. Silakan duduk di karpet ini, ya, jangan rebutan bukunya, katanya lembut pada sekelompok anak yang datang sambil tertawa riang. Mereka duduk melingkar, membuka buku cerita bergambar, sesekali bertanya dengan mata berbinar. Dimas, yang kini sering berkunjung membantu, menatap pemandangan itu dengan senyum kagum. Kau benar-benar menjadikan rumah ini hidup lagi, Alia, katanya suatu sore. Alia menatap bunga melati di luar jendela, yang kini tumbuh rapi di sepanjang pagar. Rumah ini bukan sekadar warisan, Mas Dimas, jawabnya pelan. Ini kenangan dan tempat di mana kebaikan harus terus hidup. Dimas mengangguk. Ayahmu pasti bangga. Alia tersenyum, matanya menerawang jauh. Aku merasa beliau masih di sini. Setiap kali angin sore lewat dan membawa wangi melati, aku tahu, ayah sedang tersenyum. Matahari mulai condong ke barat. Sinarnya menembus kaca jendela, memantul lembut di lantai marmer yang bersih. Alia berdiri di depan jendela besar itu, tempat ayahnya dulu sering berdiri memandang taman. Dalam hati, ia berbicara lirih. Ayah, rumah ini akan terus hidup. Aku janji, tak akan kubiarkan keserakahan menodai kebaikanmu. Rumah ini bukan hanya milik keluarga kita, tapi juga milik siapapun yang ingin belajar, ingin tumbuh, ingin merasakan kehangatan. Angin sore berhembus pelan, membuat tirai putih menari lembut. Aroma melati mengalun di udara, wangi dan menenangkan. Di sela hembusan itu, Alia seperti mendengar suara lembut ayahnya. Kau sudah melakukannya dengan baik. Nak, rumah ini kini benar-benar milikmu, karena kau menjaganya dengan hati. Air mata menetes tanpa sedih, hanya rasa syukur yang melimpah. Alia menatap langit yang mulai jingga dan tersenyum. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, tapi kini ia berdiri di atas fondasi yang kokoh, bukan dari batu atau semen, melainkan cinta, amanah, dan ketulusan. Dan di tengah keheningan senja itu, di antara bunga melati yang mekar dan tawa anak-anak yang memenuhi ruang baca, Alia tahu satu hal pasti. Warisan sejati bukanlah rumah besar atau harta benda, melainkan kebaikan yang terus hidup dalam hati mereka yang meneruskannya. Rumah itu kini bukan lagi lambang kesedihan, tapi tempat di mana janji baru telah ditanam. Janji untuk menjaga cinta, kebaikan, dan kenangan selamanya.